Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di penghujung pasal 3, yaitu kita lihat di dalam ayat 23 dan 24, saudaraku. 23 dan 24. Ayat 22 sampai 24. Kita sudah belajar kemarin tentang perasaan hati. Ayat 29, ayat 19, 20, 21. Ini 22, 23, 24. Kita akan selesaikan. Ayat 22 saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dan apa saja yang kita minta, kita menerimanya dari Dia, sebab kita menuruti perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan di dalam pemandangannya. Ayat 23, dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama putranya Yesus Kristus dan mengasihi satu sama lain sesuai dengan perintah yang telah diberikannya kepada kita. Ayat 24 terakhir, dan orang yang menuruti segala perintah-perintahnya tetap tinggal di dalam Dia dan dia di dalam orang itu. Dia ini Tuhan. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa Dia tinggal dalam kita, yaitu oleh Roh yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Amin. Pada ayat 22-24 ini kita akan belajar dekat dengan Allah. Tandanya itu apa? Menuruti perintahnya. Jika seseorang mengaku dekat dengan Allah tetapi perbuatannya melawan firman Tuhan, maka patut dipertanyakan apakah benar dia itu dekat dengan Allah, atau hanya di ucapan mulut, aku dekat dengan Tuhan. Padahal mana dekat dengan Tuhan, perbuatanmu dosa begitu, masih suka kurang ajar sama orang tua, masih suka berontak, masih mesu-mesu gitu ngomong dekat dengan orang, dekat dengan Tuhan. Gak bisa. Ini firman Tuhan mengatakan seperti itu, ayat 22-24. Pada ayat 22 terdapat dua tanda orang yang dekat dengan Allah, yaitu yang pertama menjaga atau memelihara perintah-perintahnya. Itu ayat 22. Orang yang dekat dengan Allah pasti menyimpan semua firman Tuhan tanpa terkecuali. Enggak dipilih-pilih firman Tuhan yang enak buat hidup saya simpan. Tapi firman Tuhan yang enggak enak, misalnya jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri, itu saya nggak mau. Hidup suci, pikul salib, menderita karena salib Kristus itu indah, karena roh kemuliaan turun dalam hidup kita. Oh, nggak mau aku menderita. Tapi kalau berkat, waduh, 30, 60, 100, oh seneng. Nggak seperti itu, saudaraku. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu akan simpan semua. Baik itu yang merupakan berkat, baik itu yang merupakan peringatan, tetap disimpan. Kenapa? Yang berkat, seneng ya dapat berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Oke. Tuhan gak suka ini itu. Oke, karena saya dekat dengan Tuhan, saya gak mau menyedihkan hati Tuhan, sehingga saya akan jaga. Saya gak mau melakukan apa yang Tuhan gak suka. Nah itu saudaraku, semua firman Tuhan disimpan. Maria, teladan yang baik. Dia mau menyimpan semua firman Tuhan dalam hati, gak dipilih-pilih. Lukas 2:19. Jangan seperti sebagian orang yang hanya ingin mendengar firman yang cocok di telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Cocok. Surat tabur 1 rumah dapat 2 rumah. Tabur 2 rumah dapat 4 rumah. Surat tabur 4 rumah dapat 8 rumah. Waduh, pengajaran-pengajaran seperti itu. Senang orang, wah tabur. Ternyata, depositoku sudah saya tabur kan 1M. Udah habis depositoku. Mana gak dapat 2M? Kecewa. Akhirnya apa? Benci. Akhirnya apa? Gak gereja-gerejaan. Akhirnya apa? Gak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran seperti itu. Pengen yang cocok dengan telinga. Kalau berbuat dosa, gak apa-apa. It doesn't matter. Gak apa-apa. Tuhan Yesus akan mengampuni. Tuhan Yesus baik. Gak apa-apa. Itu kebenaran separuh. Kebenaran yang setengah saja. Harusnya berkata apa hamba Tuhan itu? Ngomong, ya kamu dosa, kamu bertobat. Ini memang salah.
Ini memang dosa, bertobat. Tapi kalau kamu sudah bertobat, minta ampun, darah Yesus menyucikan. Kalau sudah disucikan, ingat jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Apakah ada akibatnya? Ya, saya nggak tahu. Apakah ada akibatnya? Berdasarkan Mazmur 99 ayat 8, Allah memang mengampuni dosa, tetapi akibat dosa tetap harus ada. Allah hukum. Seberapa banyak? Ya tergantung. Nggak tahu. Saya juga nggak bisa tahu. Tapi yang penting bertobat sedari dini. Kamu mengakui dosa, cepat-cepat bertobat. Jangan ditunda-tunda. Akan dia tunda-tunda pertobatan. Sampai akhirnya dipojokkan, ditegur. Kamu kan? Iya, ini sudah mati. Coba kalau dari awal. Lu kok kalah? Iya, sorry Yosua, saya ada salah ini ngambil. Ampuni saya Yosua. Saya kembalikan ya. Ampuni. Saya menyebabkan Israel salah. Saya rasa nggak akan sampai mati. Mungkin ada akibatnya, tapi nggak sampai mati. Bisa paham saudaraku? Apakah ada nggak ada akibatnya? Ada. Ya itu tergantung kemurahan Tuhan, kita nggak tahu. Yang penting bertobat dulu nomor 1. Itu pengajaran yang benar. Jangan ada dosa, nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa terus. Itu kebenaran separuh. Ditekankan dulu, bertobat ya, bertobat. Minta ampun, Tuhan ampuni. Gitu ya, itu jangan hanya mendengar firman Tuhan yang cocok dengan telinga saja, tapi semua firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang memelihara firman di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, yaitu dipelihara seperti memelihara biji mata. Amsal 7 ayat 2. Saudara bisa pelajari lagi The Secret of Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya. Yang kedua, tanda orang yang dekat dengan Allah yang kedua, berbuat apa yang berkenan di dalam pemandangannya. Setelah dipelihara, kita harus taat. Kan dikatakan berbuat apa yang berkenan di dalam pemandangannya. Kita simpan semua firman Tuhan, taati. Apa yang sudah kita mengerti, taati. Itulah perbuatan yang berkenan di dalam pemandangan Allah. Allah nggak melihat seberapa hebat kita dalam dunia ini, seberapa hebat kita dalam mengerti firman Tuhan. Enggak. Allah lihat seberapa banyak kita taat firman Tuhan. Berapa persen firman Tuhan yang sudah kita taati. Jika kita sudah mengerti pada satu titik, hendaklah kita taati itu. Filipi 3:16. Teruskan. Sudah ngerti lagi, teruskan lagi. Ngerti lagi, terus ditambah terus pengertian firman Tuhan dan ditaati. Sehingga makin hari semakin serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Nah, itu tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Semua firman Tuhan disimpan, kemudian ditaati. Ya. Nah, hasil orang-orang yang memelihara dan menaati firman Tuhan adalah doa yang kita minta pasti kita terima. Hal ini akan dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ini bukan berarti Allah yang kita setir. Allah Tuhan, aku minta ini, Tuhan harus turuti ya. Tidak. Pengajarannya bukan seperti itu. Pengertiannya bukan seperti itu. Kita nggak bisa menyetir Allah, mengendalikan Allah, nggak bisa. Ya, ini bukan berarti seperti itu pengertiannya. Tetapi dengan kedekatan kita dengan Allah, maka kita bisa meminta sesuatu yang Allah pasti setujui. Semuanya itu akan dijelaskan panjang lebar dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Karena itu saling terkait. Saya nggak akan jelaskan dulu, nanti di dalam pada waktunya ya, di pasal 5. Nah, pada ayat 23 Rasul Yohanes menjelaskan yang dimaksud dengan perintah Allah. Jadi ayat 22 saya berhenti sampai di situ. Tanda orang yang dekat dengan Allah adalah simpan semua firman dalam hati dan ditaati. Hasilnya apa? Hasilnya doa-doa kita yang kita minta, kita terima. Loh, kok bisa? Nah, dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5
ayat 14 dan 15. Jadi saudara ikuti terus channel saya The Secret ini, saudara akan lihat satu demi satu pengertian firman Tuhan. Saya nggak jelaskan dulu, nanti pada waktunya di pasal 5. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat 23. Pada ayat 23, Rasul Yohanes menjelaskan yang dimaksud dengan perintah Allah. Ayat 23 dikatakan, dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama putranya Yesus Kristus dan mengasihi satu sama lain sesuai dengan perintah yang telah diberikannya kepada kita. Nah, ada dua hal yang saya baca di dalam ayat 23. Yang pertama, percaya akan nama putranya Yesus Kristus. Di sini ditulis dengan referensi suara Allah. Ini referensi suara Allah. Dalam Lukas 9 ayat 35, Markus 9 ayat 7, Matius 17 ayat 5. Ada dua kali suara Allah. Yang pertama saat baptisan putra manusia Yesus, Matius 3:17. Kedua, saat dimuliakan di atas gunung yang dialami oleh Rasul Yohanes salah satunya. Ada 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, Rasul Yohanes melihat peristiwa menakjubkan itu. Putra manusia Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada Musa, ada Elia datang untuk menguatkan. Ini peristiwa menakjubkan dan ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lihat, putra yang kukasihi itu. Nah, oleh karena itu Rasul Yohanes menulis, dia melihat peristiwa itu dan dia tulis. Apa perintahnya? Yaitu percaya akan nama putranya Yesus Kristus. Ditulis dalam surat Injil Yohanes dan kitab Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes. Ini perintah Allah, yaitu percaya akan nama putranya, itulah Yesus Kristus. Hal ini juga menjadi penetralisir ajaran-ajaran sesat yang beredar saat itu. Ajaran sesat yang beredar saat itu ajaran gnostik. Gak percaya Yesus itu adalah putra Allah. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, gak percaya. Nah, jadi jika kita merasa dekat dengan Allah, maka kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menebus dosa manusia. Jika kita gak percaya, kita menolak pengertian itu, perintah itu, maka patut dipertanyakan Allah mana yang kita dekati. Kalau kita mendekati Allah yang benar, kita pasti percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Kaum mana yang ngomong dekat dengan Allah tetapi gak percaya Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, adalah putra Allah? Kaum mana itu? Itulah kaum ajaran saksi Yehova. Ya, ini. Jadi jangan-jangan saudaraku, bukan Allah yang kita dekati, melainkan iblis. Kan dalam dunia hanya ada 2 Tuhan, anak Allah dan anak iblis. Jadi kalau kita dekati Allah, maka kita pasti tahu putranya siapa, Yesus Kristus. Dia ada Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Nah, ini yang dimaksud perintah Allah. Satu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga percaya akan kebenaran firman Tuhan. Karena Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu itulah kebenaran. Allah menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Itu salah satu lagu yang indah. Firman jadi manusia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya akan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, mengasihi satu sama lain.
Itu tetap masih di ayat 23. Kembali, Rasul Yohanes mengingatkan tentang mengasihi satu sama lain. Memang orang yang mengasihi Allah, dekat dengan Allah, seharusnya juga mengasihi orang lain. Perintah dasarnya adalah kasih Allah, kasih orang di sekitarmu. Lukas 10 ayat 27. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Pertama-tama adalah kita mengasihi Allah. Itu perintah yang pertama kan. Percaya nama putranya. Percaya sekaligus mengasihi. Kedua adalah mengasihi sesama. Mengasihi orang di sekitar kita. Orang di sebelah kita. Dalam bahasa Inggrisnya your neighbor. Nah, tanda orang mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa. Seperti Kristus sudah mengasihi jiwa-jiwa, kita juga mau mengasihi jiwa-jiwa. Ada orang, aku dekat dengan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi ada kebencian. Loh, itu bohong. Itu tidak benar. Jelas, terus ditekankan. Karena memang ini tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah ya. Nah, pasal 3 dalam surat 1 Yohanes ayat 24 itu adalah ayat terakhir. Ini ditutup dengan tanda orang yang menuruti firman Tuhan. Adalah orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Urutannya adalah orang yang dekat dengan Allah pasti menaati firman Tuhan. Tadi dikatakan kan seperti itu kan di dalam ayat 22. Pasti menaati firman Tuhan. Sehingga membuat Allah tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Allah. Nah, rahasia yang terkandung dalam kalimat kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita adalah seperti perumpamaan pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1-8. Allah adalah pokok anggur yang benar. Sedangkan kita adalah carangnya, ranting-rantingnya. Urutannya adalah kita mengambil keputusan untuk mau tinggal di dalam Allah dan melekat dengan Allah. Kemudian kita membuka semua saluran-saluran dalam seluruh segi hidup kita agar Allah bisa memasukinya. Inilah arti kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Ya, kita ambil keputusan, aku mau tinggal dalam Allah. Ya. Kedua, aku mau membuka semua segi hidup untuk Allah masuk. Gak ditutupi satu-satu. Oke, kalau keluarga oke, tapi kalau dosa ini tak simpen, Allah gak boleh masuk. Gak bisa. Harus dibuka semua. Allah masuk intervensi. Ada dosa ini, ada dosa itu, ada dosa ini itu, terus diperbaiki semua. Nah, ini ya. Saya akan berikan penjelasan secara detail tentang tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Yang pertama dulu ya, kita tinggal dalam Allah. Di sini kita seperti ranting yang memutuskan untuk mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Jika kita lepas, maka kita seperti ranting yang terlepas dengan carangnya, akhirnya mati. Yohanes 15 ayat 6. Konsep berpikir seperti ini membuat kita benar-benar menjaga hidup kita agar jangan sampai terlepas dari Allah. Aku gak mau terlepas, nanti mati. Terlepas dari Allah itu mati. Gak enak hidup di luar Tuhan, gak enak. Nah ini, jika kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan menerima semua sari-sari makanan dari pokok anggur hingga bisa berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Artinya di sini adalah kita mau menerima segala perkara-perkara dari atas. Bahkan kita cari perkara-perkara dari atas. Kita yang aktif, tanya-tanya Tuhan. Bertanya-tanya akan Tuhan. Carilah hadiratnya. Di dalam satu Tawari. Nah, kalau Kolose 3:1 juga mengatakan, carilah perkara-perkara dari atas. Apa sih hal praktis? Artinya kita tinggal dalam Allah. Itu adalah mengerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Yang pertama adalah hidup suci. Mau hidup suci, mau pikul salib tiap hari, menyangkal diri tiap hari, mau bersekutu, suka berdoa, rajin ibadah, suka baca firman Tuhan, dan mau atau setia melayani Tuhan. 7 ini kita kerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Ini adalah tanda bahwa kita tinggal di dalam Allah. Nah, selain itu, saudara, kita tinggal di dalam Allah berarti kita mengizinkan
Allah yang tampak di luar, betul kan? Kita tinggal di dalam, berarti yang di luar siapa? Allah. Ini kita tinggal dalam Allah. Nah, yang di luar siapa? Allah. Nah, sedangkan kita tidak tampak. Yohanes 3 ayat 30. Biar Yesus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nah, ini saudaraku ya. Apa yang nampak? Itulah pikiran, perkataan, perasaan, tindakan sesuai firman Tuhan. Kita tinggal dalam Allah. Yang nampak pikiran Kristus, perkataan Kristus, tindakan Kristus. Bukan untuk kemegahan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Jangan kita tampak kedagingan kita, melainkan seperti surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat orang. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Jika terus-menerus berlangsung seperti ini, maka semua segi hidup kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Itulah arti kita tinggal dalam Tuhan. Bisa mengerti saudaraku? Yang kedua, Allah tinggal dalam kita. Ini hubungan dua arah yang tidak bisa dipisahkan, seperti pokok anggur dan ranting, di mana akses dua arah tidak bisa dipisahkan. Kita menyerap dan Allah memberi semua sumber daya sorga. Allah tinggal di dalam kita. Sudah dijelaskan dalam Yohanes, juga dijelaskan dalam Yohanes 15 ayat 7, yaitu firman Tuhan tinggal dalam kita. Ditambah dengan Roh Kudus juga tinggal dalam kita. 1 Yohanes 3:24, 1 Yohanes 3:13. Roh Kudus tinggal dalam kita. Ini paket lengkap di mana kita mentaati firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kita mau diikat, dibawa kemanapun yang Tuhan suka. Yohanes 21:18. Tentu saja Allah Bapa juga tinggal dalam kita. Yohanes 14:23. Hal ini membuat hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi arti Allah tinggal dalam kita, itu artinya hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Hasilnya adalah pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita akan nampak nyata sesuai kehendak Allah. Tahap tertinggi adalah seperti buta tuli, di mana benar-benar sepenuhnya diatur oleh Allah. Yesaya 42:19. Buta tuli sudah jalan dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu saudaraku, arti Allah tinggal dalam kita. Kita mau disetir oleh Allah, kita mau Tuhan pingin apa, kita kerjakan itu. Nah, kita tinggal dalam Allah, kita mau mengerjakan 7 kebutuhan pokok rohani, menyerap semua sari-sari makanan. Nah, itu saudaraku ya. Kita tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita. Nah, hasilnya apa kalau kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita? Hasilnya adalah yang pertama, kita akan berbuah-buah lebat. Yohanes 15 ayat 5 dan 9. Berbuah banyak, berbuah lebat. Nah, saya hanya daftar aja, ada 7 buah yang harus kita hasilkan. Saya akan lain waktu kita akan belajar tentang 7 buah ini. Yang pertama adalah buah pertobatan, Matius 3:8, buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah kekudusan, Roma 6 ayat 22 dalam bahasa Inggris King James, buah kebenaran, the fruit of righteousness, itu ya, 2 Korintus 9 ayat 10, Filipi 1 ayat 11, Yakobus 3:18, buah sejahtera, Ibrani 12 ayat 11 dalam King James, bahasa Inggrisnya jelas, fruit of peace, buah ketekunan, Yakobus 1 ayat 4, buah jiwa-jiwa, 1 Korintus 9 ayat 1. Itu 7 buah, kita kan berbuah-buah banyak, berbuah-buah lebat. Nah, semuanya ini bisa rutin kita hasilkan jika kita mau tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Kita bisa rutin, kecuali buah pertobatan yang makin lama akan makin berkurang seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Makin bertumbuh rohani, buah pertobatan makin berkurang. Kenapa? Jarang berbuat dosa, tidak rutin berbuat dosa. Itu ya. Nah, kedua, hasil Allah tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Allah. Minta apa saja diberikan. Yohanes 15 ayat 7. Ini jelas loh perkataan Kristus bahwa apa yang kita minta akan diberikan. Syaratnya adalah kita tinggal dalam Allah dan Allah
tinggal dalam kita, firman-Nya tinggal dalam kita. Perkataan ini terkesan kita bebas minta apapun, padahal tidak demikian adanya. Syaratnya dulu harus dipenuhi, yaitu Allah tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Allah. Maka permintaan kita pasti sesuai kehendak Allah. Kan tadi dikatakan, kalau kita tinggal dalam Allah, yang nampak apa? Allah. Pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, perasaan sesuai firman Tuhan. Allah tinggal dalam kita. Kita mau disetir, mau istilah dalam tanda kutip jadi robotnya Allah. Kita mau melakukan kehendak Allah, mau diikat tangan kita, dibawa kemanapun yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita sudah tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita, maka apa yang kita minta itu pasti sesuai kehendak Allah, sesuai firman Tuhan. Dan apa yang sesuai firman Tuhan, apa yang sesuai kehendak Allah, pasti akan dikabulkan. Nah, alasannya seperti halnya putra manusia Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri selain kehendak Bapa. Wah, keren ini saudaraku. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain apa yang difirmankan oleh Allah Bapa. Nah, jadi apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita doakan, pasti sesuai firman Tuhan, pasti sesuai kehendak Allah, pasti juga dikabulkan. Nah, ini saudaraku, alasannya seperti itu. Demikian juga kita yang tinggal dalam Allah, Allah tinggal di dalam kita, akan membuat segala pikiran, keinginan kita yang bukan berasal dari kita itu hilang, melainkan dari kehendak Allah yang menaruh dalam perasaan hati kita, sehingga kita doakan. Saat kita berdoa, diingatkan, coba kamu mintakan berkat kepada si A. Tuhan berkati si A ya, buatlah si A bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dikabulkan. Ada doa lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu kesan dalam hati. Kamu harus antar jemput si A untuk ke gereja. Si A nggak bisa ke gereja. Loh, saya kan naik sepeda motor sama istri saya sama anak saya 3 orang, nggak mungkin toh gonceng 4 kan bisa melanggar lalu lintas. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya mau antar jemput si A itu, saya pengen Tuhan bisa cicil mobil sembarang, terserah, baik itu mobil bekas atau mobil baru, nggak apa-apa, terserah. Dikabulkan? Dikabulkan. Karena sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Itu loh saudaraku ya. Ini keinginan hati kita sesuai dengan keinginan hati Allah, pasti dikabulkan. Di sini kita bisa melihat hubungan antara 1 Yohanes 3 ayat 22, 23 dan 24 saling terkait. Ya kan? Ayat 22, orang dekat dengan Allah, semua firman Tuhan disimpan, juga ditaati. Ya kan? Ayat 23, apa perintah Allah? Yaitu percaya akan nama putranya Yesus Kristus, juga termasuk percaya firman Tuhan. Nah, juga mengasihi satu sama lain. Ya kan? Itu ayat 23. Nyambung kan? Ayat 24. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Nah, ini saudaraku, Allah tinggal dalam kita, yaitu roh yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Lihat, Roh Kudus, tandanya Roh Kudus tinggal dalam kita, ya, saling terkait. Nah, kesimpulannya adalah saudaraku, dari 3 ayat ini, kita mau tinggal dalam Allah dengan menyerap sumber daya dari sorga. Praktisnya adalah mengerjakan 7 kebutuhan pokok rohani, saya terangkan di atas. Kemudian kita biarkan Allah tinggal dalam kita dengan memimpin hidup kita sampai nyata melalui pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita sesuai kehendak Allah. 2 hubungan ini nggak bisa dipisahkan. Salah satu saja tidak dikerjakan, maka keduanya juga tidak dikerjakan. Dan itu seperti orang lepas atau carang lepas dengan pokoknya. Ya saudaraku ya, ini penutup di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 24. Video yang akan datang kita akan belajar tentang antikris lagi,
dalam pasal 4 ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.